Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi, dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Tentang betul atau tidaknya justru itulah kita lakukan pemanggilan, bahwa nanti apakah yang lain bagaimana yang tersebut, sepanjang memang urgensinya menurut kami itu harus kami dalami, pasti kami panggil. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo yang diperiksa Kop Adiaksa. Politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Jokowi ini disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Pemeriksaan politisi Golkar ini menambah spekulasi terkait keterlibatan banyak politisi dalam kasus korupsi BTS 4G. Juga muncul kecurigaan dana proyek strategis nasional ini dijadikan bancaan. Benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Inilah Satu Meja The Forum, korupsi BTS 4G seret banyak politisi. Hormati semua proses hukum. Kalau yang dipanggil baik dari KPK, baik dari Kejaksaan, ya hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi. Baru 3 bulan dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo diperiksa Kejaksaan Agung selama 2 jam dan dicecar 24 pertanyaan seputar aliran dana korupsi BTS 4G. Terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan. Kejaksaan Agung juga mengklarifikasi perihal beredarnya informasi mengenai aliran dana korupsi BTS 4G sebesar 27 miliar rupiah diterima Dito Aryo Tejo pada November hingga Desember 2022. Justru saya pertanyakan itu. Jadi BAP bisa beredar di luar luas dan semua media juga menanyakan kepada saya ada aliran dana berupa uang sebanyak 27 miliar yang diterima oleh Dito, saudara Dito. Nah, ini perlu kita klarifikasi. Sementara itu dalam sidang nota keberatan atas dakwaan jaksa, Selasa kemarin mantan Menkominfo Johnny G. Plate mencantumkan nama Presiden Joko Widodo. Padahal faktanya, program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum Johnny G. Plate disebut telah memperkaya diri sendiri hingga 17,8 miliar rupiah dan korupsi BTS 4G telah mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah. Total Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G. 6 diantaranya telah menjalani sidang di pengadilan. Nilai kerugian negara yang fantastis dan dibongkar setahun jelang Pilpres membuat berbagai spekulasi bahwa kasus korupsi BTS 4G menjadi bagian dari politisasi yang bisa menyasar banyak pihak. Meski hakim pengadilan memastikan jalannya sidang dan pengadilan bebas dari unsur dan intrik politik. Kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik, tidak. Publik ini bertanya-tanya apakah Kejaksaan Agung bisa mengungkap secara transparan dan terbuka mega skandal korupsi BTS 4G yang melibatkan banyak politisi. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir staf ahli Kemeninko 2016-2022 bidang hukum Mas Henry Supiarto. Malam Mas Henry. Di sebelah kiri saya ada seorang pemikir kebinekaan, Mas Sukidi.
Malam Mas Sugidi. Lalu melalui sambungan Zoom ya saya telah terhubung dengan mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Malam Pak Yunus. Selamat malam. Dan kemudian juga ada Dewan Penasehat Pukat UGM Bang Zainal Arifin Muhtar. Malam Bang Zainal. Selamat malam, Pak. Ya, kami juga telah mengundang tim kuasa hukum Johnny G. Plate tetapi berhalangan hadir. Sementara kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail yang sedianya akan hadir membatalkan kehadiran 2 jam sebelum acara ini berlangsung. Bahkan anggota Komisi 1 DPR juga berhalangan hadir padahal sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan hadir melalui sambungan Zoom. Ya, kita akan coba mulai dari Mas Henry sebagai staf ahli Menkominfo 2016-2022. Sejauh yang Anda tahu, Mas Henry, ini proyek BTS ini memang melibatkan banyak politisi. Sebenarnya ini merupakan sebuah proyek yang sudah lama ya. Artinya ini bukan proyek yang tiba-tiba muncul di era Pak Jokowi. Bahkan sebenarnya Bakti ini sebelum namanya Bakti dulu namanya BP3TI. Itu di era Pak SBY juga berperan untuk membangun infrastruktur. Dulu namanya Plik Plik. Plik itu pusat layanan internet kecamatan. Di seluruh Indonesia juga. Plik itu mobil pusat layanan internet kecamatan. Dulunya sebelum itu namanya BTIP. Artinya ini lembaga udah lama. Sudah lama. Cuma ketika kemudian di era Pak Jokowi itu tahun 2016 itu kemudian dia diubah. Kenapa? Karena ada semacam data penemuan di pemerintah itu bahwa ada 9.113 desa di Indonesia, catatan tahun 2016 yang kemudian diperbarui tahun 2019 ya. Itu belum kering, belum ada internetnya. Belum ada internet. Ada 9.113. Maka lalu kemudian muncullah Bakti ini. Dibuatlah Bakti untuk supaya bisa memberikan layanan internet, percepatan pembangunan infrastruktur internet di Indonesia. Karena kita memiliki program namanya transformasi digital. Gitu. Nah, persoalannya adalah begini. Indonesia ini ternyata ada 83.218 desa. 83.000. Yang masih belum ada tadi, kira-kira 12.500-an yang belum ada. Ini kalau di kota-kota itu sudah dibangun oleh teman-teman kita, operator seluler, operator ISP, Internet Service Provider itu. Tapi di desa-desa yang jauh dari perkotaan, di daerah terpencil, daerah terluar, terisolir, itu boleh dikatakan tidak ada pembangunan. Kalau pemerintah tidak melakukan pembangunan itu. Tapi sebenarnya yang punya gagasan Bakti BTS ini sebenarnya siapa? Awalnya ini justru dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 99. Amanat undang-undang ya? Amanat undang-undang. Jadi Undang-Undang Telekomunikasi itu mengamanatkan adanya namanya sebuah konsep namanya Universal Service Obligation. Yaitu apa? USO. USO itu membangun wilayah-wilayah yang tidak punya ekonomi, potensi ekonomi. Wilayah-wilayah yang tidak punya potensi ekonomi. Karena itu pasti akan terlambat. Kalau dulu sudah berjalan begitu lama, kalau menurut refleksi dari Mas Henry yang pernah berada di dalam, kok tiba-tiba bisa muncul dan menjadi seakan-akan dalam bahasa rakyat jelata itu bancaan sebetulnya? Karena ketika tahun 2019, pembangunan Bakti itu lebih banyak katakanlah berdasarkan pada dana-dana USO tadi. Dana-dana USO itu adalah dana yang sekitar 1,25% atau 1/4% dari pendapatan teman-teman operator seluler. Kalau sekarang dana siapa? Itu juga masih tetap itu. USO juga? USO juga. Ditambah dengan dana PNBP. Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari frekuensi. Itu memang besar, Itu juga di sana. Ada juga tambahan dari APBN. Tapi sejauh pengetahuan Mas Henry, kalau menurut data dari BPKP itu kan ada 4.800 menara yang ditargetkan dibangun pada 2021. Dan 985 tower menara itu kemudian mangkrak. Betul nggak sih emang begitu? Ini harus ada penelitian yang lebih detail. Karena apa yang disebut mangkrak? Karena satu tower itu tidak hanya dibangun oleh satu perusahaan. Tower itu ada tiang-tiangnya katakanlah begitu.
kemudian ada perangkat elektroniknya yang nanti untuk frekuensi. Ya mangkrak dalam arti bahasa rakyat kan kemudian yang nggak bisa dipakai lah kira-kira gitu. Tapi itu sebenarnya begini, mangkrak itu juga punya level macam-macam. Apakah betul-betul belum ada wujudnya atau sudah ada wujudnya, ada baterainya tetapi tidak ada sinyalnya, misalnya begitu. Karena kan ini macam-macam Iya, tapi kan bagi bahasa publik memang nggak bisa dipakai kan. Ada menaranya nggak ada sinyalnya. Ada sinyalnya nggak ada menaranya, gitu. Itu kemudian yang harus kita pahami nanti ya. Itu ada vendornya. Vendornya juga banyak ini. Satu Panara itu bisa vendornya lebih dari satu. Vendornya banyak kenapa? Karena memang kebutuhannya harus banyak. Ada yang baterai sendiri, ada yang alat-alat. Itu yang harus demikian atau bagi-bagi? Itu memang saya tidak tahu ya harus demikian atau bagi-bagi. Yang jelas di dalam penyelaksanaannya itu memang seperti itu. Itu yang terjadi ya. Yang terjadi bahwa tidak ada satu perusahaan yang langsung semuanya jadi. Ada perusahaan yang khusus baterai, ada perusahaan yang khusus untuk menaranya saja, menara dalam artian besi-besinya, ada yang teknologi yang nanti terkait dengan frekuensi dan sebagainya. Oke, baik. Teknis saya tidak terlalu. Baik, saya ke Mas Zainal Arifin Mohtar. Uceng, kalau Anda lihat ini ya sebuah menara yang kemudian dalam bahasa rakyat mangkrak lah, meskipun tadi Mas Henry mengatakan ya mangkraknya harus seperti apa karena begitu banyak pihak yang terlibat, urusan sinyal, urusan vendor-vendor yang terlibat. Anda melihatnya seperti apa, Mas Uceng? Iya, saya kira begini, sederhana bahwa kalau kita bicara soal teknis perkaranya, kita bisa paham bahwa memang ada begitu banyak problemnya. Problem mulai dari kalau penyusunan rencananya kan menurut saya menarik, karena memang ingin membuat terobosan orang kemudian bisa mendapatkan layanan. Tetapi ketika ada proses cepat, lalu kemudian dibagi fase 1, fase 2, fase 1 1.700-an, fase 2 1.000, lalu kemudian dengan pengadaan 5 triliunan dan 4 triliunan, itu yang membuat saya kira problem standar pengadaan di Indonesia itu terjadi. Jadi ya standar prosesnya adalah transparansi dalam proses pengadaan, lalu kemudian pengadaan yang buru-buru, cepat-cepat. Belum lagi ketika pelaksanaan proyek, itu kemudian akhirnya begitu banyak subkontrak ke bawah, ke belakang ke bawah itu. Karena kan yang punya kapasitas itu hanya beberapa perusahaan, lalu kemudian perusahaan ini akhirnya mensubkonkan dan begitu jauh ke bawah. Nah yang kedua adalah, ini karena memang saya melihatnya ini khas problem pengadaan kita. Jadi karena cepet-cepetan, lalu kemudian paketnya dipisah-pisah, ada paket penyediaan mulai dari towernya, ada yang kemudian menyiapkan sinyalnya dan lain-lain sebagainya. Ini juga yang kemudian tidak nyambung, sehingga kenapa kemudian menjadi mangkrak. Bung Uceng, jadi kalau lihat begitu banyak yang terlibat lewat subkon ini memang kondisinya memang harus seperti itu atau ini bagian dari politik bagi-bagi sih sebetulnya? Persis. Saya mau bilang, jadi kalau sudah mulai masuk ke proses ada yang memenuhi kapasitas, lalu kemudian yang dua kapasitas ini kemudian membagi-bagi dengan begitu banyak karena anggarannya besar, lalu kemudian dibagi ke beberapa pihak, disitulah biasanya permainan paling utama gitu. Permainan paling utama itu kan ini wajah di hampir semua pengadaan kita. Barangkali kalau kita pelajari pengadaan yang terjadi di kasus KTP elektronik, ini agak mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip ya? Ketika kemudian begitu banyak pihak masuk ikut menjadi kontraktor, baik subkon maupun yang di subkon lagi, itu biasanya melibatkan kapasitas tertentu, melibatkan kedekatan tertentu, dan melibatkan kaitan-kaitan tertentu. Makanya kemudian tidak aneh kan, begitu banyak nama yang muncul yang berkaitan dengan partai politik tertentu, berkaitan dengan jabatan tertentu, walaupun sampai sekarang juga kita masih menagih nih sejauh mana, karena kalau dokumen yang beredar malah beberapa rencana penuntutan itu, dokumen yang beredar itu kayaknya para politisi itu menjadi hilang tuh. Menjadi apa? Semuanya kemudian menjadi hilang. Nggak semua namanya hilang dalam rencana itu. Nah, jadi dari Uceng, jadi kalau yang Anda baca dari BAP dan kemudian di dakwaan kemudian hilang itu siapa aja politisi yang hilang dari dakwaan itu?
nanti kita bisa compare ya antara tulisannya misalnya hasil investigasi beberapa majalah ya, misalnya majalah Tempo, lalu kemudian rencana penuntutan dokumen yang beredar, itu kan ada beberapa nama yang kelihatannya hilang gitu. Hilang ya? Nanti bisa dilihat lah. Tapi hilangnya itu sendiri itu kan menjadi menarik. Artinya begini, satu, kita bisa bukan menyimpulkan ya, bisa mengkreasikan kesimpulan sementara bahwa kasus ini memang besar ya. Besar. Ini bukan sekedar jumlahnya, tetapi juga pelibatan orangnya. Orang-orang besar juga, Uceng ya? Orang besar, elit partai, terkaitan besar dengan kaitan tertentu. Apalagi ini memang proyek besar, karena ini proyek yang sangat baik menurut saya ya. Makanya kita harus pikirkan langkah ke depannya bahwa ini Oke. Jadi ini kan menarik nih, pemberantasan korupsinya seperti terpimpin gitu ya. Ada yang dihilangkan, ada yang dimunculkan. Tapi siapa sih yang kemudian harus bertanggung jawab setelah Joni Plate kemudian menyebutkan siap jadi justice kolaborator. Tapi diskusinya setelah jeda berikut ini. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini.
Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat. Kalau menurut Pak Irwan, di dalam BAP-nya dia tidak sebut nama, ya, tetapi hanya dia sebut X, Y, Z. Salah satu di antaranya Z. Nama lengkap juga, Pak? Tidak, cuma Z saja, bukan inisial nama. Yang dia katakan itu ada uang 27 miliar. Itu di dalam BAP-nya dia. Kalau tiba-tiba muncul nama-nama yang ternyata itu... Yang seperti berkembang sekarang, nah itulah yang kita harapkan sekarang ini, supaya Kejaksaan Agung menindaklanjuti ini. Iya, biar saja itu bagian. Itu bagian dari proses persidangan kan. Menpora diperiksa, nanti ada yang lain lagi diperiksa. Itulah bagian dari proses mencari keadilan dalam sebuah proses peradilan. Oke, kembali ke Pak Yunus Hussein. Pak Yunus, tadi kan menurut publik juga mengetahui bahwa nama-nama yang sempat muncul di media itu kemudian hilang dan dalam dakwaan. Dan kemudian ini gimana Pak Yunus baca nama-nama yang hilang? Apakah ini penegakan hukum yang memang terpimpin gitu? Siapa yang bisa dimunculkan? Tapi follow the money-nya bisa dikejar nggak, Pak Yunus? Ya, saya baca majalah Tempo, reportase yang cukup lengkap ya. Memang ada nama-nama yang seharusnya masuk dihilang. Ya sudah tentu ini jadi tidak adil ya, tidak equal treatment ya. Mungkin ada pesan-pesan dari orang-orang tertentu supaya ini masuk, itu tidak, ini mungkin didiamkan saja. Yang penting adalah bagaimana mengejar hasil korupsi yang begitu besarnya, katanya korupsinya 8 triliun. Dan percayalah kalau yang namanya greedy corruption ini, karena keratusan jumlah yang sangat besar, tidak akan dia makan sendiri, akan muntah dia. Dia pasti bagi-bagi, di samping untuk menyembunyikan, menyamarkan hasil korupsi tadi, juga untuk bagi-bagi risiko juga, nggak mau dia tanggung risiko sendiri. Oke. Yang begitu besar. Jadi Pak Yunus, bagi-bagi rezeki sekaligus bagi-bagi risiko gitu ya? Ya, itu ini risk management juga. Jadi ada risk management ya? Risiko sendiri demikian besar jumlahnya. Tapi saran dari Pak Yunus gimana, Pak Yunus? Sarannya apakah memang follow the money, mengikuti kemana aliran uang, dan itu apakah itu bisa dibebankan kepada Kejaksaan Agung menuntaskan pelacakan dana itu? Ya bisa. Jadi saya lihat sebagian terdakwa didakwa dengan cuci uang, tidak semuanya. Seharusnya kalau greedy corruption, karena jumlahnya besar, mereka menikmati besar, tidak dia telan sendiri, pasti ada upaya menyembunyikan, menyamarkan. Sehingga dakwaan cuci uang itu wajar dalam greedy corruption. Kecuali dalam kasus korupsi kecil, greedy corruption yang habis masuk septic tank lah. Ada cuci uang di situ. Tapi kalau di sini, insya Allah banyak cuci uangnya, jadi harus dipakai itu. Yang kedua ya, walaupun yang terkena itu katakanlah politisi, kalau partai kelihatannya tidak langsung, tapi melalui orang-orangnya, kita baru diproses. Dan kita tahu mungkin mereka cari dana buat pemilu, mungkin ya. Pemerintah tidak menyediakan dana buat pemilu. Jadi ini ada kaitan pencarian dana pemilu gitu Pak Yunus? Sana kalau saya. Ya biasa menjelang pemilu, biasanya banyak korupsi, misalnya ada insider trading, ada market manipulation, ada kredit macet banyak, skandal perbankan terjadi. Itu gejala yang sering terjadi menjelang pemilu ya, untuk cari dana karena negara tidak menyediakan semua dana itu. Jadi periodikal ya ini penyakit kambuhan ya Pak Yunus ya. Jadi tiap 5 tahun menjelang pemilu selalu ada upaya-upaya untuk menggarong atau mencuri uang rakyat gitu ya. Ya kalau lihat skandal-skandal yang dulu perbankan ya Pak, yang terjadi skandal Bank Bali ataupun dulu pernah terjadi bank pemerintah ya, biasa ada kaitannya. Dan ini sejalan dengan laporan di PPATK di mana transaksi uang jadi meningkat,
laporan transaksi terkait dengan misalnya green financial crime ataupun narkoba juga meningkat. Oke. Ini ada indikasi ke arah sana. Oke, baik. Mas Sukidi, ini agak bisa lihat jauh ya posisi sebagai scholar tapi sebagai rakyat. Ini Mas Sukidi lihatnya gimana nih? Anggaran 10 triliun dikorupsi, kata BPKP 8 triliun. Apa yang Anda baca? Ya, ini kita dipertontonkan satu pemandangan yang kontras antara kemiskinan dan stunting yang membelit rakyat dengan praktek korupsi kejahatan luar biasa yang justru diselenggarakan oleh para penyelenggara negara. Jadi pemandangan yang kontras ini saya khawatir menimbulkan satu ketidakpuasan dan bahkan public resentment. Kemarahan publik terhadap perilaku penyelenggara negara yang korup, yang syarat dengan penyimpangan moral, yang kemudian menimbulkan satu kemarahan publik, yang itu bisa berimplikasi pada revolusi. Ini bukan mengada-ngada, kenapa? Karena ketimpangan yang terjadi pada bangsa ini itu mudah sekali untuk membakar kemarahan publik. Dan ketika rakyat betul-betul sedang kelaparan, dalam kondisi miskin, di tengah situasi bangsa yang sedang bangun dari pandemi, kita justru dipertontonkan satu pemandangan yang begitu buruk, mencerminkan bangsa yang korup, dan kita tumbuh menjadi satu bangsa tanpa jiwa, nation without soul, nation without character, karena kita abai terhadap pembangunan karakter bangsa itu sendiri. Oke, jadi ini apa nation atau oknum sih? Ini udah nation. Nation. We growing up as corrupt nation. Oke. Kita tumbuh menjadi bangsa yang korup, yang akhirnya kita ini masalah bersama. Oke. Korupsi ini masalah bersama yang mereka belum tertangkap, itu hanya soal waktu. Apes ya. Oke, baik. Zainal Arifin Mohtar. Ini kalau dari statement dari Pak Joni Plate, dia dalam nota pembelaannya mengatakan ini adalah menjalankan eksepsinya ya, mengatakan bahwa ini adalah arahan dari Presiden Jokowi dan kemudian juga bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Sejauh mana Bung Uceng melihat probabilitas Pak Plate kemudian bisa menjadi justice kolaborator? Saya kira ada dua hal yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh Pak Joni ya. Yang pertama, bisa jadi kita bisa mengatakan bahwa ini program negara kita tahu, tapi apakah tersangkut ke Jokowi atau ke orang yang orang-orang Jokowi itu kan belum tentu ya, walaupun bisa dibahasakan jangan-jangan ke arah sana. Tapi yang kedua yang paling mungkin menurut saya sebenarnya Pak Joni Plate sedang mengirimkan sinyal bahwa karena ini adalah proyek besar, proyek bersama dan proyek negara, jangan dakwaannya itu seakan-akan hanya saya sebagai orang yang melakukan itu. Karena kalau kita baca dakwaannya kan kelihatan betul-betul ditujukan kepada beberapa orang saja ya. Kelihatan misalnya subkonnya dari sekian banyak perusahaan subkon disebutkan beberapa terafiliasi misalnya ke dalam Pak Joni Plate, sedangkan yang lainnya afiliasinya kemana nggak dijelaskan dengan detail gitu. Saya kira itu menjadi catatan besar yang kedua yang saya mau bilang bahwa ini tantangan bagi penegakan hukum, karena selama penegakan hukum kemudian masih ada memilah-memilih atau kemudian memperlihatkan hanya orang tertentu yang dipanggil atau kemudian hanya orang tertentu yang akan ditagih, itu selamanya akan terjadi kecurigaan publik bahwa persis kata Bang BDM tadi bahwa ya ini namanya pemberantasan korupsi terpimpin gitu. Ada yang mendirijenkan pemberantasan korupsi hanya disasar kepada wilayah-wilayah tertentu. Maka itu tantangan yang kedua menurut saya. Saya kira pesan Joni Plate itu saya tidak percaya bahwa itu menuduh Jokowi sebenarnya. Tapi sebenarnya bayangan saya adalah mengatakan bahwa ini bersama nih. Jangan kemudian seakan-akan ditumpahkan kesalahan hanya pada Joni Plate gitu. Apalagi kalau kita baca dari konstruksi dakwaan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, maka yang ketiga saya kira yang paling penting
dan ini harus kita lakukan, yaitu jangan sampai publik menjadi korban berkali-kali. Publik menjadi korban berkali-kali? Publik menjadi korban berkali-kali. Dananya mereka, pajak mereka, itu kemudian dikorup, dan kemudian layanan BTS tidak mereka dapatkan juga. Artinya apa? Negara harus berpikir sekarang bagaimana melanjutkan proses ini supaya kemudian janji layanan internet yang memadai di 9.113 desa yang dijanjikan dalam proyek ini itu bisa didapatkan. Baik. Bung Henry, ini kan jauh dari harapan awal ya. Anggarannya 15 triliun, dikorup kata BPKP 8 triliun, ya kan? Kemudian juga pemberantasan korupsinya, pengungkapan korupsinya dilakukan secara terpimpin, rakyat di kecamatan-kecamatan tidak bisa menikmati sinyal gitu. Jadi 3 kali rakyat menjadi korban. Ya betul, memang karena sebenarnya begini, Presiden ini kan punya komitmen untuk membangun infrastruktur itu menyeluruh, namanya Indonesia sentris, istilahnya kan begitu, Indonesia sentris. Yang dibangun infrastruktur itu ada infrastruktur jalan, bangunan, balik dan lain-lain. Tapi BTS. Kemudian yang salah satu yang tidak kalah penting dan itu yang kita perjuangkan adalah BTS, yaitu yang namanya pembangunan infrastruktur digital. Ada BTS, ada fiber optik, lalu ada satelit yang kebetulan yang jadi masalah sekarang BTS. Nah ini memang betul kalau ini sampai kemudian persoalan hukum dan politik ini tidak diselesaikan, korbannya adalah masyarakat di 3T. Yang pertama itu utama, ada ribuan sekolah, ribuan pesantren, ribuan puskesmas yang mereka sangat menggantungkan kepada program-programnya Bakti. Nah ini kalau kemudian gara-gara kasus seperti ini kemudian katakanlah mandek karena tidak berani melangkah dan sebagainya, itu yang dikorbankan sekali lagi. Second victimnya itu, victim yang berkali-kali itu adalah masyarakat, terutama wilayah-wilayah pinggiran tadi. Kasihan betul rakyat itu kasihan betul. Jadi banyak sekali sebetulnya nama-nama yang kemudian disebut, yang kemudian hilang dan proyek ini menjadi proyek bancaan. Tapi siapa yang mendapatkan keuntungan? Apakah betul ini terkait dengan pemilu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV.
Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live. Kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa? Pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo. PD Perjuangan sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya. Oke, itu adalah pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meluruskan bahwa namanya korupsi adalah korupsi dan yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran. Pak Yunus Hussein, kalau kita baca di dakwaan, itu banyak pemberian uang itu secara tunai, secara cash gitu loh. Apakah ini juga memungkinkan untuk di-track, untuk dilacak sebetulnya pemberian secara tunai itu Pak Yunus? Jadi uang tunai itu di dalam bahasa cuci uang namanya anonymous asset type. Oke. Tipe aset yang tidak ada catatan, tidak ada paper trail, tidak ada jejaknya. Jadi kalau orang sering-sering tunai, berarti ada informasi yang diputus, ada intelijen yang hilang. Ini modus cuci uang. Sama dengan gembong narkotik yang banyak melakukan transaksi tunai dipecah-pecah, cara untuk menghilangkan jejak. Nah, bagaimana cara? Memang di sini kelemahan sistem pencucian uang kalau udah tunai kan
karena dia anonimus ya susah, hingga bisa ketahuan kalau tertangkap tangan atau pada waktu dia menyetor suap tadi, ataupun pada waktu orang yang menyuap mengambil. Biasanya lebih mudah dengan tertangkap tangan. Tapi ini sekali lagi, ini salah satu modus yang utama dari 5 macam modus cuci uang, yang salah satu yang utama adalah dengan cara tunai. Karena dengan tunai ini terputuslah informasi, intelijen terputus. Dan si penerima hasil korupsi ini bisa dipidana dengan pasal 5 Undang-Undang TPPU. Oke. Jadi tetap bisa dikejar ya. Tapi kan artinya kan meskipun itu diserahkan pada tunai, sebelumnya kan diambil di bank juga ya Pak Yunus ya? Ya biasanya, apalagi jumlahnya cukup banyak, sumbernya kan biasanya dari bank. Nah pada waktu dia mengambil ya, bisa mungkin ditelusuri, kalau misalnya tertangkap tangan, ada uangnya, bisa dilihat ikatan ya, di uang itu ada nama bank dan ada paraf dari kasir yang menghitung uang itu. Itu bisa untuk trace back ke belakang gitu. Kalau mau kerja sedikit keras sih kalau udah ada uang tunainya itu. Uang yang kembalikan itu misalnya coba ditelusuri dari bank mana dan siapa orang-orang yang menghitung uang pada waktu itu, siapa yang menarik akan coba ditanya gitu. Oke, baik. Bung Henry, jadi kalau menurut Anda yang pernah menjadi staf ahli bidang hukum, ada kemungkinan nggak sih bahwa uang ini juga mengalir ke DPR sebetulnya? Itu bisa. Bisa, karena bagaimanapun juga DPR itu kan ketika memberikan, katakanlah anggaran itu kan harus persetujuan DPR juga kan. Anggaran kan persetujuan DPR. Oke. Nah, itu kan berarti kan pasti ada pembicaraan di antara DPR dengan menteri atau dengan eselon 1 atau dengan katakanlah dirut bakti dan sebagainya. Artinya kalau kita mengatakan bisa atau tidak pasti katakan bisa. Tapi apakah betul seperti itu ya tinggal penegak hukum. Ini jelas penegak hukum sekarang ditantang untuk bisa membongkar persoalan Kominfo ini. Karena persoalan Kominfo ini bukan hanya merugikan katakanlah Kominfo sendiri ya, Kominfo jelas rugi, tapi masyarakat. Sekaligus juga pemerintahan secara umum. Bahkan penegak hukum sendiri. Jadi kalau ini tidak benar. Apa? Penegak hukum kenapa? Penegak hukum kalau ini tadi nanti misalnya katakanlah tidak seperti ekspektasi masyarakat tadi seperti yang disampaikan Bang Uceng, katakanlah ada orang-orang yang sudah muncul kemudian hilang. Itu penegakan hukumnya yang kemudian tidak dipercaya oleh masyarakat. Oh, agak berbahaya. Kredibilitas penegak hukum sendiri yang nanti akan menjadi masalah. Oleh karena itu ini adalah pertaruhan bagi penegak hukum sendiri, kejaksaan, kemudian juga pertaruhan bagi katakanlah teman-teman termasuk Pak Mahfud ya, karena Pak Mahfud orang yang punya reputasi, punya banyak ekspektasi ya masyarakat kepada beliau. Sekarang Pak Mahfud sedang menangani di 2 level. Sebagai Menko Polhukam mengawasi Kejaksaan Agung, sebagai Menkominfo PLT dia mengawasi bagaimana pembangunan yang tadi sudah menjadi bagian dari program nasional bisa terus, karena kalau tidak yang rugi masyarakat. Rakyat rugi. Mas Ukidi, kalau tadi analisis dari Mas Henry, ada kemungkinan juga sebetulnya DPR yang meng-approve anggaran itu kemudian terlibat atau menerima dana, masih hipotetis. Tetapi gimana Anda sebagai rakyat yang diwakili oleh DPR itu yang kemudian juga bisa saja ikut terlibat dalam proses permainan ini? Ya, ini sebenarnya melukai nurani rakyat sendiri. Karena apa? Karena setiap hari rakyat hidupnya begitu susah, ditimpa berbagai cobaan dari pandemi sampai kemiskinan, tapi di sisi lain wakilnya di DPR itu justru tidak menunjukkan satu kepemimpinan yang berpihak kepada denyut nadi kehidupan rakyat. Itu pertama. Jadi teralienasi lah ya kira-kira itu. Teralienasi, ya. Saya kira kemungkinannya akan iya ya, walaupun ini sangat tergantung dengan kualitas penegakan hukum oleh jaksa. Jadi kalau kemudian pengakuan itu ditelusuri, pengakuan itu diseriusi, saya kira akan menarik gitu. Kita baca dalam beberapa penegakan hukum, nama-nama itu kan sering disebutkan. Tapi penegak hukum apakah mengejar hingga ke sana, serius untuk mengejar hingga ke sana itu kan belum tentu juga. Saya kira yang kedua yang paling penting kalau kita mau baca dalam kasus ini ya, artinya begini, sebenarnya untuk menguji apakah DPR, partai politik terlibat secara luas, kita tinggal lihat seberapa keras mereka mengontrol pemerintah, termasuk mengontrol kejaksaan untuk serius menyelesaikan kasus ini. Mereka kan begitu.
dalam setiap rapat dengar pendapat umum dengan Kejaksa Agung atau kemudian dengan pemerintah, kan sangat mungkin sebenarnya tagihan-tagihan keseriusan itu dikirimkan oleh DPR maupun partai-partai politik kepada penegak hukum maupun kepada Jaksa Agung. Nah, seberapa serius kita akan lihat tuh. Kalau menurut Anda, Uceng, apakah DPR atau Komisi 1 cukup melakukan kontrol secara ketat? Saya kira sampai saat ini suaranya belum kedengaran dengan baik. Belum kedengaran? Sampai saat ini. Belum kedengarannya artinya apa? Masuk angin, terlibat atau gimana? Ya, wallahu alam. Saya kira itu yang saya bilang tadi. Alat untuk memverifikasinya, barangkali salah satunya adalah kita bisa lihat seberapa serius sebenarnya DPR mendorong untuk keseriusan pemerintah menangani ini. Jangan kalau misalnya DPR hanya serius untuk melanjutkan proyeknya, saya kira itu memang harus ya, karena masyarakat jangan sampai rugi berkali-kali. Saya kira tetap saja didorong vendor-vendor atau kemudian kontraktor untuk menyelesaikan tagihannya gitu ya, untuk segera membangun dan memfungsikan setidak-tidaknya di beberapa tempat dari 9.000 itu. Tapi saya kira bukan itu alat ukur utamanya untuk melihat keseriusan DPR, keseriusan partai politik untuk mendukung pemberantasan korupsi di kasus BTS. Kita bisa lihat adalah itu tadi, seberapa serius dia menggarap kasus korupsinya itu sendiri. Oke. Kalau mereka mendorong ke arah penyelesaian, mengejar seperti biasanya ya. Saya ingat dulu kan Komisi 3 misalnya, atau komisi-komisi tertentu di DPR itu sangat garang misalnya kalau berhadapan dengan KPK dalam kasus-kasus tertentu. Nah, kita bisa lihat nanti seberapa jauh dan seberapa garang mereka mendorong misalnya kasus ini diselesaikan oleh kejaksaan dan oleh pemerintah. Nah, satu hal lagi, Bang Budiman, saya kira begini. Kalau tadi dibicarakan kasus ini berkaitan dengan korupsi, dengan pemilu, saya kira kita bisa lihat secara timing. Secara timingnya ini kan pengadaannya 2019, paket pelaksanaannya 2020. Jangan kemudian dibayangkan, oh ini tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Belum tentu. Jangan-jangan ini kaitannya di hasil pemilu 2019. Kan begitu tuh. Oke. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan, karena banyak yang mengatakan ya, pada saya tidak ada kaitannya dengan 2024. Karena ini terjadinya di 2019 pengadaan dan 2020 pelaksanaan. Saya kira belum tentu ke 2024, bisa jadi ke 2019. Oke, baik. Jadi kesan saya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kecurigaan orang pada partai politik, ya dua itu tadi. Sejauh mana partai politik berani untuk mengejar itu, plus yang kedua penegakan hukumnya akan menyasar kemana saja. Oke, baik Uceng. Jadi bagaimana uang anggaran 10 triliun kemudian dikorupsi 8 triliun dan menjadi bancaan dan rakyat kemudian menjadi korban. Setelah itu mau jadi seperti apa? Satu meja kembali setelah jeda berikut ini. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV.
Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut ikut menikmati aliran dana haram ini. Dan benarkah kasus korupsi ini melibatkan banyak politisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 5 Juli, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi dicurigai melibatkan sejumlah politisi. Setelah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kini giliran Dito Aryo Tejo, politisi Golkar yang baru diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum, Bang Henry Subiakto. Sekarang nih proyek BTS 4G masih berjalan atau ikut mangkrak juga proyeknya? Sekarang sementara masih agak terhenti ya, karena memang tidak boleh, harus ada kontrak baru. Ini harus ada kontrak baru untuk memperbaiki apakah yang tertunda ataupun juga ada juga pembangunan-pembangunan yang lain, termasuk satelit Satria yang kemarin itu diluncurkan, ini ground segmentnya harus dibangun. Makanya dalam konteks keadilan kepada masyarakat, di satu sisi masyarakat itu butuh keadilan bahwa pelaku-pelaku kejahatannya harus benar-benar dituntaskan, dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur jangan berhenti, karena itu sudah menjadi komitmen negara dan itu adalah ditunggu-tunggu masyarakat. Coba bayangkan kalau Mas Budiman Tanrujo tidak bisa menggunakan internet di daerah-daerah tertentu. Ya biasalah rakyat kan. Nah, ini sudah sekarang internet itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat. Oleh karena itu walaupun ada kasus hukum ataupun juga kasus politik, harus tetap pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Dilanjutkan ya. Itu bagian. Tapi menunggu kontrak baru tadi. Nah ini adalah strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena memang tidak langsung bisa seperti yang disampaikan Mas Uceng ya. Ini memang sekarang ini kontrak-kontraknya itu ada banyak yang sudah habis. Jadi rakyat menunggulah dulu ya. Yang penting harus terus dibangun terus. Baik, untuk kesejahteraan sesuai dengan amanat undang-undang. Pak Yunus Hussein, jadi apa yang bisa dilakukan oleh sebagai mantan pimpinan PPATK untuk membantu Kejaksaan Agung ya, agar ini siapapun yang makan uang ini kemudian juga berhadapan dengan hukum? Apa yang bisa dilakukan oleh PPATK dan Kejaksaan Agung sebetulnya? Jadi saya bertanya ke PPATK, memang sudah membantu Kejaksaan Agung sudah sekitar 6 bulanan lah. Hasilnya sudah diberikan ke Kejaksaan Agung. Ya harapan kita itu di follow up lah hasil analisis dari PPATK itu. Dan di sini kita minta peranan netizen ataupun media turut mengontrol hingga apa yang Bapak sebutkan guided law enforcement tadi bisa diluruskan gitu. Jadi jangan sampai terpimpin seperti itu. Ada informasi yang diperoleh Pak Yunus dari PPATK yang sudah dilaporkan siapa aja yang terima uang? Wah itu kalau individual ya kita nggak bisa dapat informasi. Tapi banyak sekali yang sudah diteruskan. Sudah sekian bulan membantu kejaksaan, itu informasi yang bisa dipercaya. Baik. Zainal Arifin Muhtar, Bang Uceng. Jadi menurut pandangan Anda yang cukup banyak terlibat dalam pemantauan pemberantasan korupsi, yakin bahwa ini siapapun yang terlibat akan kemudian bisa berhadapan dengan hukum dengan sistem penegakan hukum yang ada seperti sekarang ini? Iya, Bang BDM, saya selalu khawatir sebenarnya ya, kalau ada tendensi politik dari sebuah perkara korupsi atau perkara-perkara besar, itu biasanya di ujungnya hanya akhirnya publik disuguhkan seberapa jauh
kepentingan politik yang beradu itu akan mendapatkan titik kesetimbangan itu aja. Nah, kalau mereka sudah mendapatkan titik kesetimbangan, maka biasanya tidak semua proses itu akan diselesaikan. Biasanya mungkin hanya akan dicuplik 1, 2 atau 1 sampai 3, tapi kemudian seberapa jauh menyelesaikan itu tidak selesai. Nah, ini yang paling berbahaya, karena memang penegakan hukum korupsi yang baik menurut saya adalah bukan tidak sekedar berhenti pada mengungkap perkara, mendapatkan pelaku, tetapi berikutnya kan punya resep yang cespleng supaya kemudian kejadian serupa tidak terjadi lagi. Oke. Nah, saya kira sampai di level terakhir ini penegakan hukum biasanya sangat dalam kasus Indonesia ya, dalam kasus kita ya, penegakan hukum biasanya sangat lamban untuk bisa mencapai tahap ketiga, yaitu tahap memberikan resep yang cespleng untuk negara ini. Tetapi yang penting, yang kedua saya kira Mas BDM, publik tidak boleh menjadi korban berkali-kali. Mereka tidak boleh sudah jatuh, tertimpa tangga, dilemparin telur juga misalnya. Mereka harus mendapatkan sesuatu yang Nah, artinya begini, yang bisa dipikirkannya mungkin adalah segera melakukan bisa renegosiasi, bisa juga misalnya untuk amandemen kontrak, untuk segera melakukan itu, tetapi ini harus dilanjutkan. Dilanjutkan dalam artian 9.113 desa di daerah 3T itu harus mendapatkan mendapatkan haknya. Tapi harus ada catatan. Dalam artian apa? Amandemen kontraknya kembali dibaca, kembali didetailkan, ini wajar nggak harganya dan lain-lain sebagainya, baru kemudian pengawasannya ditinggikan. Supaya kemudian kesinambungan proyek ini tetap bisa dinikmati masyarakat, tidak berhenti, kita hanya mendapatkan korupsinya dan pelakunya, tetapi kemudian masyarakat dirugikan, kita coba dapatkan orang, uangnya tidak kembali, plus pada saat yang sama akhirnya kasus menemukan titik setimbang dan akhirnya tidak semua orang dikejar dibawa ke dalam sebuah proses penegakan hukum. Selesailah sudah penegakan hukum terpimpin ya. Oke, Mas Sugidi, ini kalau lihat sejarah itu korupsi ini seperti sudah menjadi bagian keseharian ya. Korupsi ya yang ketangkep ya apes, bodoh lah kenapa ketangkep gitu kan. Ini kenapa sih? Apakah betul korupsi adalah bagian dari memang kebudayaan dari bangsa ini sebetulnya? Ini saya kira efek dari bangsa yang abai membangun karakternya sendiri. Karena itu saya khawatir bahwa pertumbuhan bangsa ini justru tumbuh menjadi bangsa tanpa jiwa, bangsa tanpa karakter, sehingga proyek apapun yang dilakukan akhirnya berujung pada korupsi. Sehingga apa yang dibutuhkan bangsa ini ke depan adalah pendidikan karakter itu sendiri, terutama kepada generasi muda, generasi kecil, untuk selalu memberikan satu keteladanan, pendidikan budi pekerti, pendidikan Pancasila, pendidikan yang memberikan keteladanan kepada masyarakat luas. Karena apa? Karena ongkos sosial terbesar dari praktek-praktek penyimpangan moral itu adalah membuat masyarakat menjadi tidak punya pegangan mana yang baik dan mana yang buruk. Moral itu menjadi tunggang langgang sehingga masyarakat menjadi tidak punya pegangan. Nah, saya khawatir bahwa bangsa ini tidak punya lagi pegangan tentang moral yang benar. Karena apa? Karena yang baik dan benar itu sudah mengalami jungkir balik. Korupsi sudah menjadi second nature, menjadi habit bangsa ini. Menjadi habit bangsa ini, sehingga mereka yang melakukan korupsi adalah menjadi satu kebiasaan moral. Padahal ini penyimpangan dan kejahatan yang luar biasa. Tapi sejak zaman VOC korupsi udah ada loh. Itulah sebabnya karena kita abai terhadap pembangunan karakter bangsa ini. Sehingga ini yang menjadi fokus agar kita tidak melulu terfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga harus diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa ini. Agar kita tumbuh menjadi bangsa yang kuat secara moral. Oke, baik Mas Sugidi, terima kasih. Mas Henry, terima kasih. Mas Uceng dan Zainal Arifin, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Bancaan para elit dalam proyek BTS 4G sangat menyakitkan rakyat. Dari sisi kerugian negara, proyek sebesar 10 triliun dan disebutkan merugikan negara 8 triliun, sungguh menyayat-nyayat perasaan publik.
Pengungkapan kasus secara transparan mega skandal korupsi terbesar itu jadi taruhan bagi Kejaksaan Agung. Siapapun yang terlibat harus ikut bertanggung jawab. Siapapun yang menghalangi penyidikan harus berhadapan dengan hukum. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Media The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.